Jadi memilih impact run itu jangan hanya pertimbangannya kuat berapa nm, tapi Anda harus ingat nih, ukuran anvil yang digunakan. Anda punya kunci shock, drive-nya berapa kebanyakan? Itu yang harus Anda pilih. Ini Dongceng nggak habis-habis nih, mendatangkan seri tipe atau model terbarunya. Kemarin ada bor 12 volt yang ada palunya, kita bisa pakai buat palu sebelum kita nyekrup gitu ya. Yang kedua kita sudah review DCPB 598, nih di 1,5 juta full set. Kemudian yang sekarang kita akan review, kakaknya lagi nih, DCPB 968EK. Kalau kita lihat di officialnya, dijual dengan harga di 2.050.000. Nah, paket yang kita akan review adalah paketan unit only yang dijual dengan harga di 975.000. Jadi yang paketan unit only-nya setengahnya harganya guys ya. Namanya model terbaru, kekinian gitu ya. Ganteng banget guys ya. Bentuknya compact kalau kita lihat, torsinya yang bisa tembus sampai dengan 1700 Nm untuk membuka baut. Ada 3 LED di bagian depan, anvil-nya ukuran setengah. Kemudian modelnya compact. Ada fitur smart loosen yang bisa melambat pada saat mur itu sudah mulai lepas. Jadi nggak jatuh murnya. Nah, karena model terbaru sudah punya fitur DVR, Dongceng Vibration Reduction. Antara head, kepala dengan grip itu sebenarnya ini terpisah guys ya. Dan ada semacam kayak, kalau di mobil itu kayak engine mountingnya gitu ya. Ada ring karet, itu akan mereduksi atau mengurangi getaran di grip pada saat kita membuka baut-baut yang keras, yang besar. Jos banget ya, kemarin ada pertanyaan dari subscriber ya. Pertanyaannya begini, minta sarannya, impact run DCPB 1288, paketan 5AH atau DCPB 998, 4AH. Recommended yang mana bang? Di kisaran harga, karena nih harganya tipis-tipis katanya ya. Ya memang begitu. Ini juga yang 598 dengan 488, itu selisihnya paling 100-200 ribu. Sehingga mungkin bagi sebagian orang itu membingungkan. Nah, sebenarnya nggak usah bingung-bingung guys ya. Kita lihat spesifikasinya. Kalau Anda buka marketplace, lihat speknya. Di situ pengencangannya di berapa Newton meter gitu ya. Nanti juga saya tampilkan. Seperti halnya impact run yang kita akan bahas ini. Pada low itu di 600 Newton meter. Ini pengencangan. Medium 800 Newton meter. Atau high itu 968 Newton meter. Hampir 1000 Newton meter untuk pengencangan. Karena impact run ini tentunya tidak hanya untuk membuka baut, tapi pengencangan. Misalnya instalasi besi WF, Habim ya, untuk pabrik, untuk gudang, itu kan baut-baut pada besi WF-nya banyak sekali ya. Nah, Anda perlu kencangkan menggunakan impact run. Setelah Anda kencangkan, kemudian baru Anda bisa kencangkan lagi di finishing dengan kunci torsi supaya memiliki tingkat kencangan yang sama. Nah, ini variabel speed 1 di 600 Nm. Ya, kalau 600 Nm itu cocoknya untuk baut-baut M20. Ya, M20 itu kencangan maksimalnya itu di 600 Nm. Anda cukup menggunakan speed 1. Digenjot 3 kali, kemudian Anda finishing lagi menggunakan kunci torsi. Nah, itu akan menghasilkan tingkat kencangan yang rata. Jadi yang dibutuhkan di situnya. Karena kalau ini kita bandingkan dengan kakaknya 1288, itu sebenarnya torsi dalam membuka bautnya itu mirip, beda-beda tipis. Kalau kita lihat 1288 itu bisa membuka 1700 Newton meter. Nah, ini juga 1700 Newton meter. Lalu yang mana bang? Kan gitu akhirnya pertanyaannya, yang mana bang? Nah, secara model juga beda. 1288 lebih panjang ya. Ini lebih pesek. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran anvil. Ini harus Anda perhatikan. 1288, anvilnya itu di 3/4. Sementara kalau yang terbaru ini, anvilnya di setengah. Tinggal disesuaikan lagi. Anda di workshop atau di bengkel lebih banyak menggunakan kunci shock yang setengah in atau kunci shock yang 3/4 in. Supaya Anda nggak perlu lagi adapter. Karena penggunaan adapter itu akan mengurangi kekuatan dari torsinya impact run tersebut. Misalnya Anda di workshop, Anda bingung nih. Nah, setelah launching produk terbaru ini, jadi bingung lagi. Yang kemarin aja udah pada bingung, apalagi yang sekarang. Ketambahan satu lagi. Bang, 1288 ataukah 968? Karena kan abang bilang torsinya sama dalam membuka. Yaitu tadi, anvilnya perhatikan. Ini setengah, yang 1288 3/4. Yang kedua, Anda harus memperhatikan namanya ukuran baut yang direkomendasikan. Jadi, kalau yang terbaru ini, 968 itu M10 ukuran bautnya sampai dengan M24. M24 itu di 36 mili, ya kunci shock 36. Tetapi kalau kakaknya yang 1288 itu bolt size-nya M12 sampai M33. Jadi jelas bahwa 1288 sebenarnya mempunyai performa yang lebih dari ini. Walaupun speknya tertulis untuk nut busting torque atau untuk membukanya itu sama-sama maksimal di 1700 Nm. Kenapa? Karakteristik baut itu begini guys ya.
Yang ini kalau kita punya dua mur, dua baut, kita kencangkan sama-sama 1000 Newton. Yang satu M20, yang satu M33. Sama-sama kencangkan dengan 1000 Newton meter. Itu bukanya lebih sulit yang M33 yang paling besar. Kenapa? Ya tentunya namanya baut M33, mur M33, luas penampangnya lebih besar. Jadi gaya geseknya akan lebih kuat. Tentu membukanya akan lebih susah, walaupun itu dikencangkan sama-sama dengan 1000 Newton meter. Makanya setiap impact rod, kalau yang benar, itu pasti ada ukuran bolt size yang direkomendasikan. Ya. Tapi gampangnya begini, kalau untuk kaki-kaki mobil, ini cocok. Truk juga masih cocok. Mau bongkar as roda, mau bongkar transmisi, mau bongkar transfer case, mau bongkar macam-macam itu di mesin ya bautnya gede-gede. Kemudian di alat berat, ini juga cocok ya. Jadi alat berat itu kalau Anda bekerja di bidang alat berat, ya saya merekomendasikan produk ini DCPB yang 968 dan 1288 karena itu kan bautnya M-nya besar-besar ya. Itu ada M paling kecil kayaknya M20 deh. Ya, ada M33, M36, M30, M27. Cocok 1288 dan tipe terbaru ini. Oke, kita langsung uji aja ya. Performa dari impact rod terbaru DCPB 968. DCPB 968. Kita mau tes RPM, model pengencangan di variable speed 1. 1300 RPM, speed 2. 1487, jadi hampir 1500, speed 3. 1750 RPM. Biasa guys ya, kalau impact rod yang gede-gede, itu RPM-nya itu rendah. Anda nggak usah kaget. Tapi memang pukulan hammernya itu besar gitu, impact-nya gede. Ini terlihat dari diameter lingkaran impact rod-nya ini. Ini modelnya gede tapi pesek gitu ya. Model kekinian. Ini yang 1650 ditambah ini tengah-tengahnya antara 45 dan 60 ya. Jadi tambah 50, 1700 Nm. Oke, udah ya. Nah, kita coba lagi. Oke, saya tarik lagi 1800 Nm. Nah, ini 0, 1800. Oke, ini saya pasang adapter ya. Karena kunci sok saya ukurannya di 46, dia itu anvilnya 3/4. Jadi saya pasang adapter begini. Ini anvil setengah. Ini buat konstruksi dengan tingkat kekerasan baja di 12,9, paling tingginya 1700 Nm sesuai spek pada impact rod Dongcheng ini. Variable speednya di nomor 3 maksimal ya. 1, 2, 3. Dua genjotan guys ya. 1700 Nm. Kita coba lagi 1800 Nm. Ini di atasnya. Kunci shocknya di 46. Mampu walaupun berat. Ini udah di atas speknya. Jadi kenapa ini terlihat kayak ngos-ngosan? Alasan pertama karena kunci shocknya. Kunci shock saya ukuran drive-nya ini 3/4 in. Sementara anvil pada impact rod ini adalah setengah. Jadi perlu adapter. Di sini banyak energi yang hilang ya. Energi loss hilang karena pengaruh adapter ini. Itu alasan pertama kenapa terasa ngos-ngosan pada spek maksimalnya di 1700. Alasan kedua karena baut yang saya gunakan ini M27. Lah kenapa di M27 Bang? Abang kan punya M24 ini, kunci shock 36. M24 ini adalah kapasitas maksimal dari impact rod ini. Karena M24 baut yang saya punya dengan tingkat kekerasan 12,9 ini nggak kuat dikencangkan sampai 1700. Dia maksimalnya hanya di 1500 Nm. Ini akan dol, akan rusak. Makanya saya naikkan ke M27. Kalau ini kuat dikencangkan di 1700, saya yakin akan lebih mudah untuk dibuka.
Misalnya gini guys ya, M27 dikencangkan 1700, M24 dikencangkan 1700, itu bukanya lebih gampang yang kecil. Kenapa? Ya itu karena tadi luas penampang. Baut M27 kan gede, lebih lebar tentu daripada baut M24. Luas penampangnya kan gedean ini. Otomatis karena luas penampangnya lebih besar, gaya geseknya ini akan lebih tinggi lagi. Untuk membukanya lebih berat lagi. Gitu loh ya. Jadi saya tetap berpendapat bahwa impact coolant ini sesuai dengan speknya selama dikencangkan 1700 Newton di M24. M27 itu nggak ada kunci shock yang drive-nya di setengah, itu nggak ada. Saya cari-cari di marketplace juga nggak ada. Jadi kalau Anda pengen menghindari ini adapter, Anda harus belinya yang 1288 kakaknya ini. Karena DCPP 1288 drive-nya itu 3/4. Itu langsung tuh kunci shock bisa langsung masuk begini. Jadi memilih impact coolant itu jangan hanya pertimbangannya kuat berapa Nm, tapi Anda harus ingat nih, ukuran anvil yang digunakan. Anda punya kunci shock, drive-nya berapa kebanyakan? Itu yang harus Anda pilih. Ya, makanya Dongsheng mendatangkan semua tipe, karena biar Anda tuh pilihannya tuh banyak. Nah, fungsi saya adalah mengedukasi, supaya Anda nggak salah beli. Jadi menurut saya, ini adalah impact coolant yang sangat cocok digunakan, misalnya untuk alat-alat berat, ya, bengkel alat berat, kemudian bengkel truk, ya. Cocok banget menggunakan ini. Tapi kalau truk sih, bengkel truk ya itu minimal tuh paling nggak 3 guys ya. 1 1288, kemudian ini yang terbaru 968 dan 488. Karena tetap aja harus butuh impact coolant yang nggak segede ini, ya kan, untuk membuka baut-baut yang kecil. Masa iya mau pakai impact coolant yang berat begini, yang gede itu ya? Ya tentu enggak. Tetap butuh, misalnya Anda hanya akan menservis kompresor angin pada tronton, pada truk ya. Itu kan sering bermasalah, mau bongkar rem segala macam, itu pakai 488. Untuk baut-baut yang kecilnya juga nggak ada masalah. Kaki-kaki mobil passenger juga cocok menggunakan ini. Mungkin Anda akan bongkar-bongkar gardan, ini cocok. Luar biasa ya untuk produk-produk Dongsheng. Udah cordless, harga yang terjangkau, garansi 2 tahun, dan variannya lengkap. Dari DCPP 298 yang paling kecil untuk motor, kemudian mobil juga 298 masih mencukupi, sampai dengan 1288. Dan kayaknya sih mau datang lagi yang di atasnya 1288. Saya sudah siapkan 27 link pembelian di deskripsi video ini. Dan di bulan November juga lagi ada promo. 8 tipe turun harga dan 47 cordless tools itu berhadiah t-shirt jagonya cordless. Semoga video ini bermanfaat. Saya Om Adi, Abang Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.